Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Quran, masih pada surah yang ke-20 yaitu surah Thaha. Terakhir kita telah membaca sampai pada ayat yang ke-76. Pada ayat tersebut juga ayat-ayat sebelumnya menceritakan kisah ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Yang di akhir kisah disebutkan bahwa tukang-tukang sihir Fir'aun kemudian mengaku kalah dan mereka kemudian beriman pada Nabi Musa alaihissalam. Setelah berlalu sekian tahun, maka kemudian Allah SWT menceritakan episode kisah dari Nabi Musa alaihissalam yang lainnya, yaitu pada ayat yang ke-77. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wala takhsha. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepada Musa, yaitu adakanlah perjalanan di malam hari bersama dengan hamba-hambaku, lalu pukulkanlah untuk mereka tongkatmu pada lautan, yang kemudian akan menjadi jalan yang kering. Janganlah engkau merasa takut kamu akan disusul, dan juga merasa khawatir kamu akan tenggelam. Jadi setelah sekian tahun Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Bani Israel berada di Mesir, maka turunlah perintah ini, perintah kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir, yang saat itu hidup di bawah perbudakan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Allah berfirman, walaqad auhayna ila Musa. Sungguh kami telah mewahyukan kepada Musa. Wahyu itu adalah i'lam, pemberitahuan, yang mempunyai dua sifat, khafi dan sari. Pemberitahuan yang bersifat tersembunyi dan cepat. Wahyu pada umumnya Allah SWT sampaikan kepada para nabi. Tapi ada juga wahyu kepada yang bukan nabi. Seperti wali-wali Allah SWT itu disebut dengan ilham. Ada juga wahyu yang Allah SWT berikan bahkan kepada binatang, yang disebut dengan gariza. Wa auha rabbuka ilan nahli. Tuhanmu telah memberikan wahyu kepada lebah. Lebah pun juga dapat wahyu dari Allah untuk membuat sarang di bukit-bukit dan di pohon-pohon. Dalam konteks ayat ini Allah SWT memberikan wahyu, pemberitahuan yang bersifat cepat dan tersembunyi kepada Musa alaihissalam sebagai seorang nabi. Apa wahyu itu? Asri. Lakukanlah Isra. Isra artinya perjalanan di malam hari. Sehingga sekalipun tidak secara eksplisit disebut waktu perjalanan, dengan menggunakan kata Isra sudah langsung dipahami bahwa perjalanan itu terjadinya di malam hari. Kalau disebut Isra. Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW. Begitu disebut Isra, maka pasti perjalanan itu malam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Bahkan untuk konteks Isra Mi'raj Nabi Rasulullah SAW,
Lebih dipertegas lagi dengan disebut lailan, ya, terjadi di waktu malam. Asri bi ibadi, lakukanlah perjalanan di waktu malam wahai Musa, bi ibadi, dengan membawa ibadku, hamba-hambaku. Ibad bentuk jamak dari abdun. Kalau ada satu orang hamba namanya abdun. Kalau banyak disebut ibad. Di Al-Quran juga ada bentuk jamak yang lain, yaitu abid. Bedanya kalau disebut abid, maka hamba itu bersifat umum. Umum dalam arti mau yang beriman, mau yang kafir, mau yang taat, mau yang durhaka, semua abidnya Allah. Jadi kita semua ini abidnya Allah. Dan tidak ada seorang pun abidnya Allah yang akan dizalimi oleh Allah SWT. Wa ma kana rabbuka bizallamin lil abid. Dan Tuhanmu tidak akan pernah menzalimi abidnya, hamba-hambanya. Orang kafir sekalipun tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang durhaka sekalipun tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka mendapatkan siksa hukuman, itu bukan karena Allah zalim kepada mereka, disebabkan perbuatannya sendiri. Apalagi hamba-hamba yang beriman, yang taat. Nah, kalau disebut ibad, maka sifatnya khusus, yang beriman, yang taat saja kepada Allah. Jadi kalau disebut abid, itu umum. Tapi begitu disebut ibad, khusus yang beriman dan taat saja. Bawa hamba-hambaku itu. Yang dimaksud di sini Bani Israel. Fadrib lahum tariqan fil bahri. Pukullah untuk mereka di lautan. Pukul di sini maksudnya pukulkan tongkatmu. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Laut yang dimaksud sini Laut Merah. Jadi Nabi Musa menempuh perjalanan itu bukan jalan yang biasa dilalui menuju ke Gunung Singa. Beliau menempuh jalan yang lain, yang dengan jalan tersebut mereka terpaksa sampai di pinggir laut yang tidak mungkin lagi bisa dihindari, dan itu disengaja sebagai satu cara untuk menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Sebagian ahli tafsir memahami bahwa keluarnya Nabi Musa dengan Bani Israel dari Mesir itu tanpa sepengetahuan Firaun. Dan mereka keluar malam-malam supaya tidak ketahuan. Meskipun sebagian ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa mereka sebetulnya diketahui dan diizinkan oleh Firaun untuk keluar. Terus kenapa kemudian dikejar? Setelah mereka pergi baru Firaun merasa menyesal. Apalagi setelah melihat, oh mereka menempuh jalan yang lain. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik, yang bisa mengganggu kekuasaannya. Maka dikejarlah. Pukulkan tongkatmu fil bahri, di lautan, maka kemudian akan ada tariqan jalan, yabasan yang kering. Yabas artinya kering. La takhafu darakan, jangan takut kamu akan tersusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Wala takhsa, jangan juga khawatir. Jangan khawatir kamu akan tenggelam. Fa'atba'ahum Fir'aunu bijunudihi. Maka Fir'aun kemudian mengikuti mereka dengan tentara-tentaranya. Mengikuti mereka menempuh jalan yang asalnya tadi adalah laut. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Maka mereka kemudian digulung oleh ombak. Maghasyaw, yang betul-betul menggulung mereka. Ini sempurna, tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuknya itu. Maka diulangi dalam ayat ini. Maghasyahum, kemudian diulangi lagi di ujungnya maghasyahum. Untuk menunjukkan bahwa mereka digulung oleh ombak yang sangat dahsyat, yang tidak bisa dibayangkan. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya sebelumnya dan tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Maka setelah Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Bani Israel
Ya Bani Israel, qad anjainakum min aduwikum. Wahai Bani Israel, qad anjainakum, sungguh kami telah menyelamatkan kalian min aduwikum, dari musuhmu. Di dalam Al-Quran ada dua kata yang digunakan oleh Allah SWT untuk menunjukkan Allah menyelamatkan Bani Israel. Kedua kata itu berasal dari akar kata yang sama, yaitu najwa. Najwa arti awalnya adalah tempat yang tinggi. Misalnya ketika berada di tempat yang tinggi, kemudian lebih terjamin keselamatan. Dari situ kemudian muncul kata pertama anjainakum, ada kata kedua najjainakum. Dan dua-duanya disebut di dalam Al-Quran. Yang lebih terlihat jelas di surah Al-Baqarah ayat 48, ayat 49. Di surah Al-Baqarah ayat 48 digunakan kata najjainakum. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 49 digunakan kata anjainakum. Di Al-Baqarah ayat 48 Allah Ta'ala berfirman, wa idh najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa bidzalikum bala'um min rabbikum azim. Lalu ayat 49, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjainakum min ali fir'auna. Kedua kata ini meskipun asal katanya sama, pasti ada bedanya. Karena kaidah umum dalam tafsir itu adalah tidak ada dua kata yang berbeda yang maknanya sama persis. Pasti ada bedanya. Apa perbedaannya? Sebagian ulama tafsir menjelaskan, kalau kata najjainakum itu menunjukkan Allah menyelamatkan dari sesuatu yang sudah terjadi. Siksa itu sudah turun. Siksa sudah turun, lalu kemudian ada orang atau sekelompok orang yang diselamatkan dari siksa tersebut. Misalnya dalam konteks di Al-Baqarah 48, wa idz najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa bidzalikum bala'um min rabbikum azim. Ingat ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikutnya yang menimpakan siksa kepada kalian. Siksanya apa? Yuzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-lakimu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak perempuanmu tumbuh dewasa. Mungkin timbul pertanyaan, loh, kenapa membiarkan anak perempuan tumbuh dewasa itu dianggap siksa, dianggap hukuman? Karena mereka membiarkan yang perempuan tumbuh dewasa untuk dilecehkan. Kalau laki-laki masih bayi udah dibunuh. Yang anak perempuan dibiarkan tumbuh dewasa, lalu dilecehkan setelah dewasa. Ini bentuk siksa kepada mereka. Nah ini sudah terjadi, Lalu ada sekelompok orang yang diselamatkan dari hal tersebut, termasuk Nabi Musa yang selamat. Nah, sementara ketika berbicara tentang diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Firaun digunakan anjainakum. Kalau kata anjainakum yang digunakan itu artinya mereka diselamatkan dari sumber siksa secara menyeluruh. Maksudnya apa? Ini Fir'aun, bala tentaranya tenggelam, tidak bisa lagi mengganggu, sudah selesai urusannya. Sudah selesai. Sehingga ketika yang dicerita tenggelamnya Fir'aun dan bala tentara itu anjainakum, karena mereka diselamatkan secara totalitas, secara menyeluruh. Kado anjainakum min aduwikum, kami selamatkan kalian dari musuhmu, sehingga mereka sama sekali tidak bisa lagi mengganggu karena sudah mati semua. Wa wa'atnakum, lalu kami menjanjikan kepada kalian janibat Tur al-Aiman, di sebelah kanan bukit Tursina. Sebelah kanan bukit Tursina. Bukit itu sebetulnya untuk menentukan sisinya atau sampingnya, sebelahnya, tergantung dari tempat di mana orang itu berdiri. Maka ulama mengatakan maksudnya kalau menghadap ke arah timur. Kalau menghadap ke arah timur ya sebelah kanannya ini yang dimaksud.
kami menjanjikan pada kalian. Apa itu? Bahwa Allah akan menurunkan Taurat kepada Musa. Dua pendapat ulama kita. Bagi yang mengatakan bahwa hanya Nabi Musa yang dipanggil, meskipun hanya Nabi Musa yang dipanggil, tapi karena Taurat ini tuntunan bagi mereka, berarti janji bagi mereka secara keseluruhan. Ulama lain mengatakan bukan hanya Nabi Musa, tapi Nabi Musa bersama dengan 70 orang perwakilan dari Bani Israel, pemuka masyarakatnya. Maka digunakanlah kata kami menjanjikan kepada kalian. Wa nassalna alaikumul manna wassalwa. Dan kami juga menurunkan kepada kalian al-manna dan as-salwa. Al-manna itu seperti butiran-butiran air yang menempel pada daun di pagi hari. Dan rasanya sangat manis. Biasa dijelaskan ya, makanan seperti madu atau minuman seperti madu. Ada ahli tafsir di Mesir mengatakan sampai sekarang ini masih bisa dijumpai di beberapa tempat termasuk di Iran. Kadang-kadang mereka keluar di pagi hari membawa kain berwarna putih lalu diletakkan di bawah pohon yang banyak daun-daunnya, lalu kemudian digerakkan daun-daunan tersebut sehingga berjatuhanlah butiran-butiran embun yang ada di daun itu. Lalu itu kemudian dijadikan konsumsi dan rasanya manis. Itu namanya alman. Kalau salwa itu adalah burung sejenis burung puyuh yang jinak, yang gampang sekali untuk ditangkap. Ya, Allah SWT menurunkan kepada mereka karunia, ya, al-manna wassalwa. Nah, ini juga sekaligus sebagai isyarat dari Allah SWT bahwa nikmat dari Allah itu dua macam. Ada nikmat rohani, ada nikmat jasmani. Allah SWT memberikan kepada mereka nikmat rohani yang berupa tuntunan yang terdapat di dalam Taurat. Dan juga memberikan kepada mereka nikmat jasmani yang berupa makanan dan minuman yang mudah untuk mereka konsumsi. Itulah nikmat Allah kepada manusia. Maka sebagai seorang hamba Allah SWT, ya kita mesti memenuhi dua kebutuhan kita, kebutuhan jasmani, dua kebutuhan rohani. Banyak orang yang hanya bersegera memenuhi kebutuhan jasmaninya, tapi selalu menunda-nunda memenuhi kebutuhan rohanianya. Kalau misalnya kita lapar, begitu terasa lapar, cepat-cepat kita cari makanan. Saya sudah lapar ini, kebutuhan jasmani. Begitu kita haus, cepat-cepat kita cari air. Saya haus sekali, mau minum. Itu kebutuhan jasmani. Begitu kita merasa capek, ngantuk, segera kita cari tempat supaya bisa tidur, bisa istirahat. Kebutuhan jasmani. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak secepat itu untuk memenuhi kebutuhan rohanianya. Padahal pemenuhan kebutuhan rohani tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting daripada kebutuhan memenuhi kebutuhan jasmani kita. Kalau kebutuhan jasmani tidak segera dipenuhi, kita akan sakit secara jasmani. Tapi kalau kebutuhan rohani yang tidak segera dipenuhi, maka kita akan sakit secara rohani. Dan penyembuhannya lebih sulit daripada penyembuhan penyakit-penyakit jasmania itu. Maka seyogianya sebagai seorang manusia yang punya jasmani, punya rohani, segeralah juga kita penuhi kebutuhan-kebutuhan ruhaniah kita. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani itu dengan memperkuat keimanan kita melalui ibadah-ibadah. Baca Quran, zikir, sholat. Termasuk juga pemenuhan kebutuhan rohani dengan ilmu. Kita berusaha untuk menambah. Inilah semua upaya kita untuk memenuhi kebutuhan ruhaniah. Tidak sekedar berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah kita. Nanti dua ayat berikutnya akan mempertegas tentang kebutuhan jasmani dan kebutuhan ruhaniah itu. Tapi saya ingin berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, diskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain,
Di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.